Oke guys, welcome to All of Me channel, dan kali ini kita mau bangunin lagi baterai ini ya. Jadi ini adalah baterai si multifungsi ya, bisa buat bor, bisa buat mesin potong rumput, bisa dipakai buat macam-macam karena ini universal, baterainya punyanya Inco. Dan kita mau bangunin karena dia tuh tertidur pulas, dia ini nggak bisa ini ya, nggak bisa nyala, dan kalau kita charge pun uh, hasilnya jadinya seperti ini. Aku ambil dulu chargernya. Oke, sorry ya, ini tempatnya berantakan, nah nggak sempat bersihin. Jadi kalau misalnya kita charging, oke, nah dia cuman kedip merah sebentar dan hijau lagi, dan dia nggak mau ngecas ya guys, karena kalau dia ngecas tuh dia harusnya hijau berkedip-kedip. Nah, dengan kata lain, si baterai ini nggak bisa di-charge menggunakan charger bawaannya karena mungkin terlalu drop parah tegangannya. Jadi dia narik arusnya terlalu besar untuk charging, atau bisa juga terjadi kayak gitu karena ada baterai yang rusak di dalamnya. Nah, karena itu kita sebelum bongkar nanti untuk pengecekan lebih lanjut apakah baterainya ada yang rusak. Jadi sekarang kita mau coba bangunin dulu si baterainya ini pakai charger universal kita ya, atau ini power supply sebenarnya, cuman dia bisa ngecharge tergantung arus yang kita setting di sini. Oke, karena dia ini baterainya 20 volt ya. Dia di dalamnya ada 5 baterai jadi 5S. Satu baterainya maksimal di 4,2 volt. Jadi kalau misalnya 5 dikali 4,2 harusnya maksimal di 21 volt. Jadi nanti kita chargingnya pakai 21 volt, dan ini karena dia 1,5 ampere max ya. Jadi kita nanti charging pakai 1,5 ampere biar 1 jam harusnya bisa penuh. Oke, jadi kita cek tegangannya dulu mungkin ya pakai si multitester ya. Dia tegangannya di berapa volt? Kelihatan nggak di? Oke. Set 50 volt. Oke. Nggak keluar tegangannya sama sekali. Ya keluar sih, paling cuma 1 volt. Parah banget ya. Dan aku udah ngedapetin baterai ini 3 kali seperti ini ya. Jadi yang pertama tuh aku charge dulu, terus aku ganti baterainya dua kayaknya, 1 atau 2 gitu. Dan itu bisa, cuman dia kalau misalnya udah di charge full gitu, nggak lama kemudian dia terus langsung berkurang sendiri. Kayaknya kalau misalnya kalian perbaiki baterai kayak gini, mendingan sekalian kalian ganti baterainya semuanya, jadi 5-5-nya diganti ya. Isinya lithium ion 18650, dan ini kapasitasnya satu baterainya 1,5 ampere. Kalau misalnya kalian mau ganti dengan yang baterai yang high drain ya, yang bisa 10 atau 12C, yang arusnya sekarang mungkin yang satu bijinya 3 ampere mungkin udah ada ya. Jadi akan lebih bagus dan akan lebih awet. Aku punya satu yang udah aku ganti baterai pakai. Kemarin aku ganti baterainya pakai 2,5 ampere ya. Dan itu tuh hasilnya jauh lebih bagus daripada baterai bawaannya. Jadi dia lebih awet juga, powernya lebih bagus juga di peralatannya. Oke, kita langsung coba dulu ya apakah bisa dicas dengan menggunakan universal si power supply-nya. Jadi buat pin ke baterainya kita pakai pin set kayak gini ya, karena dia konduktor juga. Terus kita setting untuk si tegangannya di 21 volt, kita kosongin. Oke, 21 volt pas. Kemudian arusnya kita setting di 1,5 ampere. Oke, dan kita coba dulu ya. Jadi plus dapat plus dan minus dapat minus. Oke, kita sambil lihat di power supply-nya dia narik arus berapa dan tegangannya di sini berapa. Oke, start. Oke, 21 volt. Tapi kok nggak nambah nih?
Wait. Oke, jadi nggak mau naik ya dia ya. Berarti emang kita harus bongkar baterainya ya. Biasanya dengan cara ini setidaknya dia tuh masih bisa nyala ya. Ini kita udah kasih power tapi dianya tetap nggak mau masuk gitu. Oke, kita coba bongkar dulu baterainya, nanti kita cek masing-masing tegangannya. Masing-masing baterainya masih ada powernya apa enggak. Oke, matikan dulu. Cabut. Terus kita operasi dulu nih berarti ini. Oke. Jadi bongkarnya cukup gampang ya. Ya cuman gini aja. Ada 4 skrup. Asal BMS-nya nggak rusak, kita tetap bisa ganti baterainya ya. Tapi kalau BMS-nya rusak ya udah wassalam. Kita masing-masing ada berapa volt. Pas dulu ya si setidaknya kalau mau diperbaiki tuh gampang gitu si baterainya ya, asalkan BMS-nya nggak rusak aja sih. Tapi kok curiga ya, kenapa kok sampai 0 volt gitu. Oke, habis nih. Wah iya, beneran. Jadi ini bisa berdiri nggak sih? Semua selnya hampir rata-rata mati ya guys. Aduh. Gini deh, kita coba pancing dulu masing-masing baterainya. Nggak usah dilepas dulu. Cuman biasanya kalau udah ngedrop parah gini sih, meskipun kita udah coba pancing sih tetap nanti bakalannya dia bakalan rusak lagi ya. Kita coba cas dulu. Jadi 1,2 1,5 ampere. Oke. Kita coba masing-masing satu baterai dulu coba. Kalau masih bisa naik sih mungkin nanti. Oh masih bisa. Oke. Oke, dia masuk ya. 1,5 ampere, ada 3 volt. Oke, coba lepas. Oke, bisa stabil dia angkanya di 3,27 ya. Ini baru 1 volt, 1 sel maksudnya. Terus ini aku coba sel yang berikutnya. Oh ini mati nih kayaknya nih. Oh iya, bener kan ya. Oke, 1 sel mati, dia nggak mau di charge. Kita coba sel yang lain. Oh ini mati juga nih. Oh udah pada mati baterainya. Gila ya. Gimana kejadiannya nih kalau misalnya dipakainya di mobil listrik gini. Oke. Yang penting kita pas nyobanya tuh jangan sampai kebalik ya guys. Enggak juga nih. Cuman 1 baterai yang masih bisa nyala. Idih. Iya. Cuman 1 baterai ini doang yang paling ujung yang masih bisa dicas. Lainnya koit guys. Aduh, matilah kau. Udah nggak mau masuk. Dah. Kau nih kau. Baterainya cuman 1 di ujung ini aja yang masih bisa dicas, yang lainnya udah nggak mau dicas. Berarti emang kita harus ganti semua baterainya. Oke, kita cari baterainya dulu ya, terus nanti kita lepasin semua selnya ini dulu. Baru nanti kita ganti. Oke, wait, pause dulu.
Oke guys, jadi kita punya ini ya. Ini bisa kerekam nggak? Jadi mereknya EVE, terus dia 2,5 Ah ya. Dia sih kayaknya ini yang 10C ya. Jadi dia discharge-nya itu bisa 10 capacity, sedangkan untuk chargingnya 1 capacity. Jadi kalau misalnya 10C berarti dia bisa di discharge sampai dengan 25 ampere. Oke, kita lepasin lagi soldernya. Oh, soldernya belum dipanasin nih guys. Oke, sambil nungguin baterainya baterai lagi. Siapa? Si soldernya panas, sebelum kita pasang kita cek dulu ya baterai penggantinya ya guys. Oke, ini oke. Oke. Asalkan tegangannya ada 3 volt gitu aja sebenarnya. Tuh baterainya udah pasti aman ya. Oke. Oke, jadi 5 baterai oke semua dan kita ini aku sambil rendering jadi rendering video di PC-nya biar nggak buang-buang waktu banget nih. Oke, jadi dengan sangat terpaksa ya kita emang untuk melepas ini tuh kita harus merusak si platnya yang di sini karena dia di spot welder ya. Jadi emang cara melepasnya ya setauku cuman gini sih. Jadi emang bakalan rusak ini si plat nikelnya. Tapi ya emang caranya emang gini. Nggak ada cara lain. Hati-hati ya guys karena ini tajam. Baiknya sih pakai sarung tangan harusnya. Sensor suhunya ya, jadi dia ngecek suhu baterainya berapa gitu. Nanti kita pasang lagi meskipun ya nggak bisa seperfect gitu juga. Ini udah terlepas ya si BMS-nya ya. Kita tinggal lepasin ini aja. Oke, yang perlu diingat juga posisi ini ya, baterainya plus minusnya, tapi ya biar nanti nggak kebalik gitu. Jadi gimana tadi? Payment gini berarti ya. Ya, tadi gini. Oke, berarti yang penting kita ingat dulu ini posisi ngeletakin baterainya. Oke, biar nggak lupa kita satu-satu aja lah ya. 1. Oke, dia plus. Oke, kalau gini sih udah itu ya, karena kan dia ini ya bolak-balik pasti ya. Oke, plus minus plus minus. Oke, terus habis itu kita pasang lagi. Dah, masangnya lebih gampang ya daripada melepasnya ya. Oke, baterai yang udah jelek kita buang dulu. Oke, setelah itu kita ini ya, biar sebenarnya kita bisa pakai ini plug kayak gini buat biar nyoldernya gampang. Cuma nanti si ininya dia itu jadi kayak karetan gitu. Makanya kita mendingan kita apa nih namanya ya, digerut gini aja terus nanti kita solder ya.
Oke, udah kita kerut semua. Kita coba pasang lagi tadi. Kita rapiin dulu ya ininya ya. Sebentar aku cari tang dulu lah ya. Oke, jadi kita rapiin dulu ini untuk si plat nikelnya, biar nanti lebih enak ya waktu di solder. Oke, terus tadi masangnya gini ya, tadi gini ya. Oke, kita pasin dulu tadi untuk si sensornya. Oke, kita cepitin aja di situ ya, nggak usah terlalu dianggap serius sih sensor ini sih. Oke, udah, terus kita pasang ini. Terus tadi ada skrupnya ya, dua, yang satu kemana tadi? Oke, udahlah. Oke, terus kita tinggal si solder ini aja ya, masing-masing kutubnya ya. Hati-hati ketika nyolder biar enggak saling short. Oke, sebenarnya kalau ada sih soldernya yang lebih gede dari ini ya. Cuman kita coba dulu deh. Nanti kalau nggak bisa baru kita cari solder yang lebih gede. Hasilnya kayak gini guys. Oke, yang terakhir. Oke, kamera balik ke sini lagi. Oke, kita coba. Oh, dia udah ini ya, udah bisa dites ya. Harusnya sih udah keluar tegangannya ya. Udah 17 volt. Oke, kita cek lagi ya guys, karena solderan kita tuh menentukan nanti keawetan baterainya kayak gimana. Oke, cek lagi. Oke lah, bisa lah ya. Oke, sudah oke, dan kita coba pasang lagi ya untuk si balik. Nggak usah
kasih isolasi lagi, harusnya nggak apa-apa sih, ini kan bodinya udah isolator juga. Oke, terus yang ini kita paskan. Oke, mana tadi obengnya? Oke guys, oke, dan satu baterai, dan kita coba cek di chargernya ya. Oke, jadi kita udah dites tadi, sisa satu baterai ya, dan kita coba untuk di charge ya. Oke, dia udah mau ngecharge ya, dia udah mau berkedip. Jadi kita tunggu sampai full dulu, nanti terus kita coba di peralatan kita. Oke, dan untuk baterai yang ini tadi ya, yang aslinya tadi mereknya Highstar ya, ini baterainya bagus sih sebenarnya mereknya ya, udah terkenal gitu. Cuman ya kenapa kok kayak gini ya, lithium ion. Dan memang bener, aku coba cas satu persatu ini juga tetap dia nggak ada respon di chargernya ya, nggak ada arus yang masuk kayak yang pertama tadi, yang ini. Oh bukan, yang ini. Nah kayak yang ini, kalau yang ini kan dia ada si ini, ada harus masuk itu ya langsungan ya. Nah ini masih bisa diselamatkan nih kalau baterai yang ini. Cuman kalau udah yang ini, dah nggak tahu deh mesti diapain ya. Oke lah, kita tunggu dulu sampai baterainya dia penuh ya. Nanti terus kita coba di peralatannya sambil nungguin si GoPro-nya dingin. Oke guys, jadi ini tadi ya akhirnya dia chargingnya udah penuh dan kita lepas baterainya ya. Kita cek dulu di, dia udah 3 indikatornya udah full ya, dan kita bisa coba untuk pakai alat. Oke, ini mesin obengnya kita pakai ya, antar banget. Oke, mantap. Dan setelah itu biasanya aku tulis di sini ya, ini jadi kapan aku ganti baterainya, jadi bisa tahu baterainya bisa bertahan berapa lama. Oke, udah selesai, udah done, dan terima kasih udah nonton videonya sampai selesai ya. Jika ada yang ingin tanya silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.